Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku kelas 11 jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Pak Asep Sulistina yang merupakan Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Mungkin untuk kelas 11 belum banyak yang mengenal saya karena saya tidak mengajar di kelas 10. Oleh karena itu, sekarang Anda naik di kelas 11 atau naik kelas. Dan pelajaran yang akan Anda hadapi itu mungkin lebih banyak daripada di kelas 10. Oleh karenanya, sebelum Anda mendapatkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru produktif dari Teknologi Laboratorium Medik, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sekelumit mata pelajaran yang ada di kelas 11. Sebelumnya akan saya terangkan dahulu tentang masalah pembagian dari produktif teknologi laboratorium medik. Di dalam teknologi laboratorium medik ada pelajaran yang termasuk kategori C1, C2, dan C3. Nah, untuk yang akan saya terangkan ini yaitu C2 atau dasar-dasar keahlian. Kemudian C3 kompetensi keahlian. Dan ini merupakan tantangan buat kelas 11 karena pelajaran yang mungkin Anda hadapi akan lebih rumit dan lebih susah. Tapi kalau Anda ikhlas dan dijalani dengan sungguh-sungguh, maka pelajaran-pelajaran yang susah itu insya Allah akan menjadi mudah. Baik, yang pertama yang akan saya terangkan kepada anak-anakku kelas 11. Pertama, pelajaran atau mata pelajaran imunoserologi. Apa itu imunoserologi? Yaitu pelajaran yang mempelajari tentang imunitas atau daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Kalau saya kasih gambaran di sini, ini bukunya yang akan Anda pelajari yang merupakan buku pegangan dari Teknologi Laboratorium Medik kelas 11. Mungkin nanti menginjak kelas 12 juga masih menggunakan buku ini. Nah, di antara pelajaran-pelajaran imunoserologi itu isinya satu, ada jenis pemeriksaan. Contoh dari pemeriksaan yang termasuk dalam pelajaran imunoserologi yaitu pemeriksaan Widal. Mungkin kalian telah mendengar apa itu pemeriksaan Widal, yaitu pemeriksaan untuk penyakit tipes. Nah, sampel yang digunakan otomatis sampel serum atau plasma. Nah, kemudian dari pelajaran mikrobiologi kesehatan itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilaksanakan di laboratorium. Tapi tentunya didukung oleh teori yang mendukung pemeriksaan di laboratorium. Contohnya selain pemeriksaan Widal, ada pemeriksaan CRP, ada pemeriksaan yang berhubungan dengan imunoserologi yaitu VDRL, ada pemeriksaan sipilis, dan masih banyak lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan imunoserologi. Itu tentang mapel imunoserologi. Yang kedua, mapel mikrobiologi kesehatan. Saya ambil dulu contoh bukunya. Ini pelajaran mikrobiologi kesehatan. Ini yang akan Anda jadi pegangan untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, di antara pemeriksaan mikrobiologi kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu bakteriologi dan parasitologi. Nah, untuk pemeriksaan bakteriologi
contoh dari pelajarannya adalah ciri-ciri bakteri. Nah, yang dipelajari di sini bakteri-bakteri yang berhubungan apabila di sekolah dipelajari yaitu Salmonella, kemudian Staphylococcus dan bakteri Streptococcus. Dan bakteri Staphylococcus inilah yang akan diujikan dalam uji sertifikasi kompetensi di kelas 12 nanti. Kemudian cabang dari mikrobiologi kesehatan yang lain adalah parasitologi. Nah, parasitologi yang sering kita pelajari di dalam ilmu kedokteran adalah satu tentang masalah cacing. Otomatis bukan cacing tanah, tapi cacing yang ada di dalam tubuh kita yang merugikan kesehatan manusia. Yang kedua, amuba. Amuba tentu saja ini yang berhubungan dengan penyakit yang sering kita alami, yaitu penyakit diare. Itu disebabkan oleh amuba. Nah, contoh cacing, contohnya cacing gelang. Dalam bahasa Latinnya Ascaris lumbricoides. Kemudian cacing tambang. Dalam bahasa Latinnya Trichuris trichiura dan banyak lagi. Nah, kalau amuba biasanya yang paling berbahaya dalam tubuh kita adalah Entamuba histolytica dan Entamuba coli. Terus berikutnya, mata pelajaran yang berhubungan dengan kelas 11 adalah klinik rutin. Nah, ini yang akan sering Anda pelajari nanti di laboratorium. Sebab di dalam laboratorium itu banyak sekali praktikumnya. Ada praktikum darah, praktikum urin atau air seni, praktikum sperma, praktikum sputum, transudat eksudat, cairan otak, cairan sendi, dan banyak lagi yang akan diperiksa. Nah, inilah yang akan berhubungan dengan klinik rutin. Contoh bukunya kalau saya punya seperti ini, klinik rutin. Nah, ini buku pegangan untuk teknologi laboratorium medik karangan Profesor Dr. Ganda Subrata. Nah, kemudian untuk buku kimia klinik atau klinik rutin bisa Anda pegangan seperti ini. Buku kimia klinik. Nah, ini bisa dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang menyangkut klinik rutin, contohnya dari pemeriksaan-pemeriksaan itu adalah saya bilang tadi pemeriksaan air seni. Air seni aja diperiksa. Yang diukur apa? Volume, warna, bau, kekeruhan, berat jenis. Itu diperiksa di klinik rutin, yaitu pemeriksaan air seni. Itu pemeriksaan secara kualitatif. Pemeriksaan kuantitatifnya juga ada. Contohnya pemeriksaan glukosa, pemeriksaan kadar protein pada urin, dan banyak lagi. Itu yang menyangkut pemeriksaan pada urin. Nah, selain itu yang saya sebutkan tadi adalah pemeriksaan misalkan sputum. Nah, pemeriksaan sputum nanti akan diperiksa tentang masalah bakterinya, tentang kekentalannya, dan macam-macam lagi. Kemudian pemeriksaan klinik rutin yang lainnya yaitu pemeriksaan cairan otak, kemudian pemeriksaan cairan sendi, kemudian pemeriksaan itu masih banyak lagi ya pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Saya mungkin agak lupa, tapi yang jelas pemeriksaan-pemeriksaan kimia klinik ini meliputi satu pemeriksaan kualitatif, kemudian pemeriksaan kuantitatif, dan pemeriksaan kimia atau kimiawi. Itu yang termasuk dalam pemeriksaan klinik rutin. Berikutnya adalah pemeriksaan kimia klinik. Nah, pemeriksaan kimia klinik
di sini juga akan didapatkan di dalamnya. Bedanya kalau kimia klinik yang kita gunakan sampelnya biasanya adalah serum atau plasma. Nah, serum atau plasma itu diperiksa di laboratorium. Contohnya pemeriksaan kimia klinik adalah pemeriksaan paal hati atau fungsi daripada hati. Kemudian paal ginjal atau fungsi ginjal. Nah, contoh dari fungsi hati biasanya berhubungan dengan pemeriksaan dalam bahasa laboratoriumnya SGOT, SGPT. Nah, itu termasuk dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang terdapat dalam kimia klinik. Nah, untuk pemeriksaan kimia klinik ini otomatis kita akan melakukan sampling atau pengambilan darah. Nah, kalau misalkan Anda dalam samplingnya tidak bisa mengambil darah, apa yang harus kita periksa? Oleh karena itu, pemeriksaan kimia klinik ini samplingnya harus jago, harus benar-benar bisa, harus dapat. Itu karena yang diperiksa adalah serum atau plasma yang berasal dari darah. Berikutnya, mata pelajaran yang akan kita pelajari di kelas 11 selain kimia klinik, klinik rutin, mikrobiologi kesehatan, ada bakteriologi, ada parasitologi, dan ada imunoserologi. Nah, satu lagi adalah yang penting dalam pemeriksaan laboratorium di jurusan teknologi laboratorium medik adalah hematologi. Nah, untuk pemeriksaan hematologi ini pure sampel yang digunakan adalah sampel darah. Misalkan suatu contoh pemeriksaan darah adalah satu pemeriksaan HB atau hemoglobin. Nah, itu penting di dalam pemeriksaan kesehatan yang berhubungan dengan HB. Kemudian pemeriksaan apa lagi? Eritrosit, kemudian leukosit, kemudian trombosit, dan masih banyak yang lainnya tentang pemeriksaan darah. Itu yaitu nanti tercantum dalam hematologi, dan barangkali ada bukunya, adalah bukunya seperti ini. Nah, hematologi ini bisa digunakan untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini pegangan-pegangan Anda apabila nanti belajar tentang hematologi. Nah, berikutnya selain pemeriksaan hematologi, ada juga pemeriksaan histologi. Apa itu histologi? Yaitu pemeriksaan jaringan. Nah, pemeriksaan jaringan ini nanti yang akan dipelajari di masalah di laboratorium teknologi laboratorium medik, yaitu tentang bagaimana cara membuat preparat untuk pemeriksaan hematologi. Untuk pemeriksaan histologi. Oleh karena itu, cara-cara tersebut akan dipelajari di laboratorium teknologi laboratorium medik. Nah, ini ada gurunya juga bagus, itu Pak Tian akan mempelajari dan memberikan Anda bagaimana cara melakukan pembuatan preparat histologi. Berikutnya yang menyangkut tentang masalah mapel kelas 11, tidak lupa satu lagi yaitu kewirausahaan. Nah, ini biasanya dipelajari dan diajarkan tentang masalah dasar-dasar kewirausahaan. Nah, nanti bukunya saya lupa tidak bawa tentang buku kewirausahaan, ada khusus buku kewirausahaan untuk jurusan teknologi laboratorium medik. Nah, di samping itu juga dari kelas 11 ini mungkin kalau misalkan waktunya atau memungkinkan, bisa juga diadakan praktek kerja lapangan, atau dalam bahasa yang lain prakerin, praktek kerja industri. Itu insya Allah kalau misalkan waktunya atau situasinya memungkinkan, akan diadakan bulan April ya itu. Tapi
semisal pun tidak dilaksanakan prakrin atau PKL, mungkin akan dilaksanakan orientasi praktek kerja lapangan yang materi-materi pembawa acaranya, pembawa atau narasumbernya itu berasal dari instansi yang berhubungan dengan jurusan masing-masing. Teknologi laboratorium otomatis jurusan biasanya disampaikan oleh dokter patologi klinik. Itu. Nah, itulah gambaran mata pelajaran kelas 11 yang mungkin nanti Anda akan merasa kaget dan mungkin merasa berat dan mungkin merasa asing. Karena pelajaran-pelajaran yang Anda hadapi adalah merupakan pelajaran-pelajaran yang ditekankan kebanyakan praktek. Nah, sebenarnya di dalam kelas 11 ini juga insya Allah kalau misalkan situasinya memungkinkan, mungkin akan diperbanyak praktek. Karena pure untuk teknologi laboratorium medik Anda harus praktek dan harus bisa, harus tahu. Satu yang harus Anda pegang untuk mata pelajaran teknologi laboratorium medik terutama praktikum adalah satu, kamu harus bisa sampling atau mengambil darah. Yang kedua, kamu harus bisa menggunakan mikroskop. Karena semua pelajaran atau materi yang disampaikan di laboratorium medik itu berhubungan dengan sampling dan mikroskop. Pelajaran apapun semuanya itu pasti menggunakan mikroskop. Oleh karenanya saya pesan kepada anak-anakku kelas 11, walaupun misalkan nanti Anda mempelajari secara daring, tapi tolong baca buku-buku yang disampaikan oleh guru-guru dari teknologi laboratorium medik. Untuk kelas 11 yang naik kelas ke kelas 12. Ya, walaupun kita dalam belajar itu selalu daring, ya kurang lebih dari setahun. Nah, tapi untuk saat ini juga saya akan tetap memberikan penjelasan sebelum kalian mengikuti pelajaran atau mata pelajaran yang ada di teknologi laboratorium medik. Ya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini tentang pelajaran-pelajaran di kelas 12 yang ada di jurusan teknologi laboratorium medik. Yang pertama adalah imunologi serologi. Nah, karena Anda telah mendapatkan pelajaran imunologi serologi, jadi saya tidak akan menerangkan secara detailnya, tapi yang jelas untuk pelajaran imunoserologi yaitu tentang masalah daya tahan tubuh, ya, kita periksa di laboratorium gitu. Kemudian yang kedua bakteriologi. Nah, bakteriologi itu saya juga tidak akan menjelaskan terlalu panjang karena menyangkut tentang morfologi dan dari bakteri. Yang ketiga parasitologi. Di kelas 11 Anda telah mendapatkan mata pelajaran parasitologi yang isinya tentang sesuatu yang membahayakan di dalam tubuh kita, yang bersarang di tubuh kita. Itu disebut dengan parasitologi. Kemudian menginjak pada kimia klinik. Nah, kimia klinik ini merupakan lanjutan dari kelas 11. Nanti untuk kimia klinik, pemeriksaan lanjutan dari kelas 11 akan lebih bertambah lagi praktikumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan serum yang ada di laboratorium. Kemudian klinik rutin. Klinik rutin tetap ada. Sebab apa? Untuk pemeriksaan klinik rutin ini sampel-sampel yang akan diperiksa itu sebenarnya banyak sekali. Di antaranya satu yang umum kita laksanakan adalah pemeriksaan urin rutin, kemudian pemeriksaan liquor cerebrospinalis, kemudian pemeriksaan transudat, eksudat,
kemudian pemeriksaan sumsum tulang. Nah, itu akan diajarkan di klinik rutin kelas 12. Berikutnya, praktikum atau mata pelajaran hematologi yang berhubungan dengan pemeriksaan darah. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita selalu praktek di kelas 11 itu, untuk kelas 12 itu tinggal mengulang saja praktikum-praktikum yang ada di kelas 11. Contohnya pemeriksaan-pemeriksaan di laboratorium yang berhubungan dengan teori hematologi. Suatu contoh, pemeriksaan laju endap darah, pemeriksaan leukosit, pemeriksaan eritrosit, pemeriksaan apusan darah. Nah, dari hematologi inilah nanti yang akan dibawa ke uji sertifikasi kompetensi. Kemudian di kelas 12 juga ada mata pelajaran kewirausahaan, dan satu lagi yang mungkin Anda akan dapatkan dan baru dan ada yang ada di kelas 12 adalah transfusi bank darah. Nah, di sini akan mempelajari bagaimana cara penyimpanan darah di rumah sakit, kemudian praktikumnya pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di transfusi bank darah, yaitu satu, pemeriksaan golongan darah. Itu penting banget. Yang kedua, pemeriksaan crossmatch atau uji silang. Sebelum darah dilakukan transfusi ke pasien, pasti akan diadakan uji crossmatch. Itu transfusi bank darah. Transfusi bank darah merupakan bagian dari pelajaran hematologi, tapi tetap akan diajarkan di transfusi bank darah di kelas 12. Anak-anakku yang saya banggakan, di kelas 12 selain Anda mendapatkan praktikum dan mata pelajaran yang begitu banyak, yang menurut saya yakin karena kalian telah mengalami di kelas 11, rencananya di kalender kurikulumnya untuk kelas 11 yang naik kelas 12 itu akan diadakan praktek kerja lapangan atau PKL, atau dalam bahasa yang lain bisa disebut prakrin, praktek kerja industri. Nah, bila pun dalam PKL nanti tidak terlaksana, biasanya sekolah akan melaksanakan orientasi PKL. Nah, orientasi PKL inilah yang Anda akan dapatkan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Misalkan kalau teknologi laboratorium, narasumber daripada orientasi PKL adalah dokter patologi dari Rumah Sakit Kesdam. Anak-anakku yang saya cintai, kelas 12 akan dihadapkan dengan uji sertifikasi kompetensi. Nah, tujuannya uji sertifikasi kompetensi yaitu untuk menguji Anda sampai sejauh mana ilmu yang didapat dari jurusan teknologi laboratorium medik. Di mana uji sertifikasi kompetensi ini nanti Anda diusahakan untuk mendapatkan sertifikat yang sudah disetujui dan berlaku secara nasional. Itu tujuan daripada sertifikasi kompetensi. Kemudian apa saja yang dipelajari dalam uji sertifikasi kompetensi? Nah, kalau kita singkat saja, uji sertifikasi kompetensi adalah USK. USK itu biasanya materi yang diajarkan dalam USK adalah satu, laju endap darah. Ini hematologi semuanya. Satu, laju endap darah. Mungkin untuk praktikum-praktikum nanti pada bulan Agustus diusahakan praktikum yang mengacu atau mengarah atau menitik beratkan pada materi uji sertifikasi kompetensi, karena waktunya yang benar-benar, waktu dan situasi yang benar-benar mendesak ya. Kemudian yang kedua, uji atau mengukur hemoglobin. Ini semuanya pelajaran dari hematologi. Kemudian yang ketiga,
pemeriksaan jumlah leukosit. Pemeriksaan atau hitung jumlah leukosit. Nah, kemudian yang keempat ada materi pembuatan apusan darah. Nah, nanti diajarkan setelah buat apusan darah, ini yang paling jadi momok untuk anak-anak yaitu pembuatan apusan darah. Berikutnya, selain kita sudah membuat apusan darah, itu akan dilakukan pengecatan apusan darah. Baru setelah itu dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit atau HJL. Dan ini juga yang jadi momok untuk anak-anak dalam USK nanti. Tapi jangan khawatir, nanti kami sebagai kru dari laboratorium medik akan membimbing Anda, kemudian mengajari Anda sampai bisa. Karena ilmu-ilmu dari hematologi ini kebanyakan menggunakan mikroskop. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan hematokrit. Nanti apabila belum dapat di kelas 11, praktikumnya akan saya usahakan untuk diajarkan pada bulan Agustus nanti. Nah, oleh karena itu semua pelajaran hematologi ini wajib Anda dapatkan dan Anda lakukan praktikum di laboratorium. Karena ini di dalam USK harus sudah di luar kepala. Baik itu teorinya, baik itu prosedurnya maupun prakteknya. Tapi saya yakin untuk kelas 12 ini saya yakin bisa melaksanakan semuanya. Itu pelajaran hematologi. Di dalam USK ada lagi pelajaran bakteriologi. Nah, diantaranya yaitu satu, inokulasi kuman. Kuman yang kita pakai biasanya adalah kuman Staphylococcus. Inokulasi kuman adalah penanaman kuman di media. Nah, contoh daripada medianya yang akan kita tanam adalah ini. Contoh pada medianya. Nah, kuman setelah ditanam kita lakukan inkubasi selama 24 jam ada di inkubator di sini. Setelah Anda melakukan inokulasi kuman strike, kemudian diinokulasi atau diinkubasi di inkubator selama 24 jam. Kemudian hari berikutnya Anda harus melakukan pemeriksaan kuman. Nah, diantaranya untuk melakukan pemeriksaan kuman itu Anda atau kalian semua harus membuat preparat dari kuman murni. Contoh dari kuman murni, contohnya maaf Pak Tian. Nah, ini dari saya kasih contoh kuman murni itu. Nah, setelah dilakukan inokulasi dan dilakukan inkubasi akan menjadi seperti ini. Baliknya seperti ini, kemudian akan menjadikan seperti ini. Ini wajib Anda lakukan pada waktu uji sertifikasi kompetensi atau USK. Saya yakin apabila dilakukan dengan teliti maka akan menjadikan inokulasinya seperti ini. Ini bagus. Ya. Kemudian selain itu juga setelah dilakukan akan melakukan pewarnaan gram. Nanti pada waktu praktek akan dipelajari bagaimana melakukan pewarnaan preparat gram. Baru setelah itu diperiksa kuman. Karena yang kita tanam adalah kuman Staphylococcus, jadi harus jadi kuman Staphylococcus. Jangan jadi kuman kontaminan. Itu salah. Kemudian yang berikutnya bakteriologi itu menyangkut uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Contoh daripada media untuk melakukan penanaman uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik, saya akan keluarkan medianya adalah ini. Media untuk pemeriksaan uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Antibiotiknya mana? Ini antibiotiknya. Nah ini.
Maaf barangkali terlalu mendar atau terlalu kurang terang ya. Ini dalam satu set ada antibiotik, kemudian kita tanam antibiotik ini di dalam kuman, kemudian media tersebut sudah ditanami kuman terlebih dahulu. Jadi untuk uji sensitivitas antibiotik ini di media yang akan kamu tanam dan harus jadi untuk sensitivitas antibiotik terhadap kuman. Kemudian uji katalase. Kalau uji katalase gampang. Itu nanti akan diajarkan, biasa menggunakan reagennya adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Berikutnya adalah pengamatan koloni kuman. Jadi kalau misalkan Anda sudah melakukan penanaman kuman seperti ini, itu diamati. Misalkan koloninya bagaimana, bentuknya bagaimana, sebarannya bagaimana, kemudian uji katalasenya bagaimana, itu lengkap sekali. Kuman yang ada Anda periksa dilakukan di mikroskop, kemudian ada juga harus melakukan pengamatan koloni kuman. Nah, gambaran-gambaran semua ini dilakukan pada waktu Anda akan melakukan USK. Ingat, pada waktu USK nanti pengujinya bukan dari sekolah SMK Negeri 9, tapi pengujinya dari luar, dari Bogor, dari Jakarta, dari Bekasi. Itu akan datang ke kita dan menguji Anda. Pak, kalau begitu susah dong. Tidak ada yang susah. Oleh karena itu, apabila kita sering latihan pada waktu praktikum, kita serius dalam latihan pada waktu praktikum, pasti bisa. Dan biasanya dalam uji sertifikasi kompetensi ini hanya diberi waktu 2,5 jam untuk menyelesaikan 9 atau 10 parameter. Saya yakin untuk kelas 12 angkatan sekarang ini, saya yakin bisa. Dan pada waktu praktek nanti, insya Allah kamu harus betul-betul melaksanakan praktikum dengan serius. Waktunya kita mepet. Kemudian materi yang diberikan itu biasanya nanti akan saya berikan khusus menitik beratkan yang akan dilakukan uji sertifikasi kompetensi. Di sini banyak pembimbing di laboratorium teknologi laboratorium medik itu ada Budika, Pak Tian, saya, Pak Andi. Kalau nggak bisa harus tanya. Catatan, dalam melakukan uji sertifikasi untuk pemeriksaan hematologi, Anda harus bisa sampling dan harus bisa menggunakan mikroskop. Itu intinya. Kalau tidak bisa sampling, apa yang harus diperiksa? Apa yang harus dilakukan pemeriksaan di mikroskop? Itu semuanya akan gagal apabila nanti pada waktu USK nanti Anda gagal dalam sampling. Tapi saya yakin kamu pasti bisa. Ya, itu. Demikian penyampaian dari saya sebagai Kaprodi dari Teknologi Laboratorium Medik SMK Negeri 9. Semangat dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Tian Damapika. Saya di sini sebagai laboran di jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata tertib di laboratorium jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Yang pertama ini tidak boleh membawa makanan atau minuman ataupun makan dan minum di dalam lab. Kenapa? Karena di dalam lab ini banyak sampel yang infeksius atau sampel yang dapat menularkan penyakit. Yang kedua, bekerja sesuai dengan arahan atau standar operasional dari pembimbing praktikum atau guru. Nah, kenapa? Karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat praktikum. Yang ketiga,
menggunakan dan menjaga alat-alat laboratorium dengan baik. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti alat-alat yang ada di lab ini tidak terjadi kerusakan, dan pada saat kalian praktikum di lab pun juga nyaman dengan alat-alat yang terjaga. Yang keempat, melaporkan jika terjadi sesuatu hal seperti alat lab itu rusak atau alat lab itu pecah. Itu harus kalian laporkan. Kenapa? Itu akan dicatat oleh guru praktikumnya jika terjadi ada alat yang rusak atau pecah. Terus juga lapor apabila terjadi ada kecelakaan pada saat praktikum. Nah, kenapa harus dilapor? Karena yang ditakutkan itu pada saat ada kecelakaan pada saat praktikum, yang ditakutkan luka kalian itu terkena bahan sampel infeksius, nanti kan berbahaya. Jadi harus segera dilaporkan untuk ditangani. Nah, selanjutnya yang kelima, ada membuang dan memilih limbah pada laboratorium. Nah, di sini untuk tempat limbahnya ada 3 macam. Yang pertama ini ada limbah non medis atau limbah non infeksius. Apa itu? Nah, jadi limbah ini limbah yang tidak terkena atau bukan limbah untuk penyimpanan bahan sampel. Jadi seperti tisu yang bekas cuci tangan, mengelap cuci tangan, atau kapas. Nah, yang kedua ini ada limbah infeksius atau limbah medis. Nah, limbah ini limbah di mana limbah yang sudah terkena sampel atau limbah yang tempat penampungan sampel harus dibuang pada limbah medis. Nah, yang terakhir ada limbah benda tajam. Nah, limbah benda tajam ini biasanya isinya itu jarum suntik, blood lancet, atau pecahan kaca. Nah, biasanya pecahan kaca itu kalau di lab terjadi alat yang pecah, itu biasanya masuknya ke limbah pecahan kaca. Nah, kalau yang keenam ini selalu menggunakan APD pada saat praktikum. Kenapa kita harus menggunakan APD? Karena untuk melindungi diri kita pada saat praktikum. Misalkan kalau kita praktikum, tidak sengaja bahan sampel atau reagen tumpah dan mengenai kulit kita. Kita nggak tahu bahan sampelnya itu menularkan penyakit atau tidak. Terlebih kalau misalkan reagen ada yang sifatnya korosi. Nah, kalau terkena kulit kita kan itu akan menjadi luka bakar. Nah, itu jadi makanya kita selalu menggunakan APD. Nah, APD itu kan ada jas lab, ada masker, ada sarung tangan latex atau handscoon, kemudian ada goggle atau kacamata, terus sendal, dan juga penutup kepala. Dan yang terakhir tata tertib yang ada di lab itu selalu menjaga kebersihan pada laboratorium. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai praktikum, alat-alat yang tadinya kalian sudah pakai itu dibersihkan kembali. Setelah dibersihkan kemudian dikeringkan. Nanti setelah kering baru simpan pada tempatnya. Kemudian juga sama seperti reagen atau bahan penunjang lainnya. Setelah digunakan kemudian simpan lagi pada tempatnya. Selain itu, meja praktikum. Jika sudah melakukan praktikum, jangan lupa untuk dibersihkan kembali. Biasanya kita membersihkannya menggunakan alkohol 70% dan juga kapas. Mungkin segitu saja dari saya mengenai tata tertib yang ada di Laboratorium SMKN 9 untuk jurusan Teknologi Medik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.